Saudaraku yang saya kasihi, mengampuni bukanlah suatu perkara yang mudah bagi setiap orang. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, difitnah, ditinggalkan, digosipin, dijolimi, apalagi saudaraku kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita sudah melakukan segala-galanya, kita sudah membantu dia, kita sudah membuka jalan mungkin kepada dia, sehingga dia maju, sehingga dia sukses, sehingga matanya terbuka. Ternyata dia mengecewakan hati kita, dia melukai hati kita, dia memfitnah kita, dia menggosipin kita, dan dia melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Itu pasti saudaraku hati kita terluka, hati kita sedih. Dan ada orang-orang tertentu saudara mengatakan, sampai mati pun saya tidak mau mengampuninya, sampai mati pun saya tidak mau melihat mukanya. Saudara, kenapa? Karena hatinya sudah terluka, hatinya sudah kecewa. Terkadang saudara, bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Sekali lagi karena hati kita sudah terluka. Apalagi kalau kita sudah melakukan yang terbaik kepada seseorang. Pengampunan itu sesuatu yang berat. Namun saudaraku yang saya kasihi, bagi orang percaya, pengampunan adalah keharusan. Sekali lagi, pengampunan adalah keharusan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita mengampuni? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita melalui pribadi anaknya Yesus Kristus. Siapa kita saudara? Kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang sudah melukai hati Tuhan, manusia yang sudah mengecewakan Tuhan. Tapi coba perhatikan, Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu membuka tangannya untuk menerima kita, walaupun kita sudah mengecewakannya. Makanya kita sebagai pengikut Kristus, orang percaya, harus juga mau mengampuni saudara-saudara kita, orang lain yang sudah mengecewakan kita. Walaupun itu tidak gampang, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, tapi kita belajar seperti Yesus. Maka dalam hal ini kita meminta pimpinan Roh Kudus, kita tinggal di dalam Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengampuni dan menerima saudara-saudara kita yang mungkin telah mengecewakan hati kita. Pertanyaannya, berapa kali kita mengampuni orang lain yang mungkin mengecewakan kita, yang sudah meninggalkan kita, yang sudah memfitnah kita? Di dalam firman Tuhan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya saudaraku, pengampunan itu tidak ada batasnya. Artinya kita harus terus-menerus mengampuni, walaupun itu tidak gampang, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melepaskan pengampunan itu. Seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Maka dalam hal ini saudara, sekali lagi tidak gampang, tapi kita terus belajar. Nah, di balik pengampunan itu saudara, yang kita lakukan, ternyata ada berkat di dalam hidup kita. Berkatnya apa? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ketika ada orang yang memfitnah kamu, mengecewakan hati kamu, menggosipin kamu,
Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu memberkati, berkatilah mereka. Firman Tuhan melanjutkan, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wah, luar biasa kan? Ini berkatnya, saudara. Berkat yang pertama, apa yang kita peroleh ketika kita mengampuni? Yang pertama, kesalahan kita diampuni. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ini jelas sekali firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga juga mengampuni kita. Ini berkat yang pertama. Tapi ketika kita tidak melepaskan pengampunan itu, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni saya dan juga Anda. Berkat yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa bebas. Ya. Tidak ada beban, saudaraku yang terkasih. Urusan kita dengan pribadi kita dan orang lain sudah beres. Ya. Tidak ada yang menghalangi sukacita. Berbeda, saudara, kalau kita memiliki dendam, rasa benci kepada seseorang, sukacita nggak ada. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan itu, sukacita ada, damai sejahtera ada. Ada kelegaan. Dan ada kekuatan di dalam hidup kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang ketiga, berkat yang ketiga adalah hidup kita berkenan bagi Tuhan. Atau doa kita didengar Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di dalam hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan. Hidupnya berkenan bagi Tuhan. Nah, ini dia, saudara, berkat yang kita terima kalau kita mengampuni. Hidup kita berkenan bagi Tuhan. Doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Saudara, kalau kita punya dendam, iri, benci kepada seseorang, tidak suka kepada seseorang, bagaimana engkau bisa berdoa kepada Tuhan? Bagaimana hidupmu bisa berkenan kepada Tuhan? Tapi kalau kita melepaskan pengampunan itu, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, doa kita didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itu dia tadi 3 berkat yang kita terima. Kesalahan kita diampuni, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan dan doa kita didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada satu tokoh yang mengatakan, yang bernama Jackson Brown mengatakan, jangan pernah Anda melupakan 3 sumber daya yang kuat. Yang pertama, cinta. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga, pengampunan. Ya. Janganlah merendahkan diri dengan dendam dan pembalasan. Namun, jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Ketika kita melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, maka hidup kita indah. Hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah ciri pengikut Kristus. Mengampuni walaupun terluka. Mengasihi walaupun kecewa. Mengasihi walaupun ditinggalkan. Seperti Yesus yang mengasihi kehidupan kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.